Assalamualaikum sahabat tani, salam sejahtera dan selamat beraktivitas selalu untuk teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada. Jadi seperti biasanya sahabat tani, sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya dibantu dulu tekan tombol like dan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan terbaru dari Silly Big Boss Channel mengenai tentang seputaran pertanian. Jadi oke sahabat tani, di pagi hari ini kebetulan saya lagi mengadakan pengamatan keliling-keliling di sawah saya ini, sahabat tani, sawah saya. Dan ini sawah tetangga dan di sebelah juga. Jadi di kesempatan ini saya akan mengupas tuntas mengenai tentang penyebab dan cara mengatasi, yaitu serangan penyakit blast ataupun dengan kata lain penyakit kresek sahabat tani. Jadi karena ini saya aman-aman saja, kalau saya lihat ini aman, tidak ada gejala serangan hama, baik dia penyakit juga aman sahabat tani. Oke, bisa dilihat sendiri daunnya lebih dekat ya. Dan kebetulan yang di sebelah kiri saya ini sahabat tani, dia sudah mulai terserang gejala serangan penyakit kresek. Ini oke, sudah terlihat sahabat tani ya. Oke, sudah terlihat lebih, kalau kita lebih dekatnya, dia daunnya sudah, ujung daunnya dia sudah mulai menguning. Bahkan ada yang pinggirannya sudah terkena kresek. Oke, kita lihat sahabat tani ya. Oke. Jadi ini yang saya perlihatkan ini buktinya sahabat tani, yang terkena kresek dengan yang aman-aman saja. Kalau ini padi saya masih aman. Saya perjelas lagi daun padinya sahabat tani ya. Oke, ini kita lihat sendiri daun padinya bagaimana ini sahabat tani. Ini semuanya masih menghijau. Oke, bisa dilihat sahabat tani ya. Oke, masih menghijau. Oke, ini masih menghijau. Kita perlihatkan yang sudah terkena serangan hama, terserang penyakit kresek. Nih, kita lihat daunnya. Dia ini adalah serangan kresek sahabat tani. Oke, ini sudah memerah daunnya itu. Kalau yang sebelah kanan aman. Kita lihat perbedaannya lebih jauh lagi. Kalau kita melihat perbedaannya lebih jauh, oke, terlihat sahabat tani ya, yang sebelah kiri ini menguning, yang sebelah kanan ini masih menghijau. Oke, nih dia. Oke. Ini juga masih aman yang sebelah kiri ini. Kita perlihatkan perbedaannya. Ini nampak lebih jauh aman. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini sudah terkena serangan hama, mohon maaf, penyakit kresek. Jadi oke, untuk sahabat tani, untuk cara mengantisipasi yang namanya serangan penyakit blast ataupun kresek. Karena ini sahabat tani bahaya sekali nih, karena ini sudah mulai bunting sahabat tani. Kalau saya lihat ini sudah mulai bunting tua ini. Bunting tua sahabat tani ya. Kalau ini penyakit tidak segera kita atasi, penyebabnya nanti kalau dia misalnya daun benderanya ini ya. Ini daun benderanya ini atau daun malainya ini, yang ini kan namanya daun malai atau bendera. Jadi kalau dia terkena serangan kresek atau blast daun benderanya ini, otomatis pengisian bulir tidak akan maksimal. Sahabat tani ya, saya jamin tidak akan maksimal kalau dia daun benderanya rusak atau terkena serangan penyakit. Jadi, dan saya khawatirkan juga bisa terkena yang namanya, kalau dia terserang penyakit daun benderanya, bisa terkena yang namanya penyakit patah leher. Patah leher sahabat tani ya. Jadi pangkal dari batang padi itu bisa membusuk. Itu namanya penyakit patah leher. Kalau dia masih belum berbuah, dia penyakit semacam blast sahabat tani ya. Jadi untuk penyakit kresek juga, kalau misalnya daun benderanya terkena kresek, otomatis pengisian bulir tidak akan maksimal 100%, dan bisa-bisa hampa, cukup pengisiannya hanya 50% saja. Oke. Jadi bayangkan sahabat tani, kalau kita tidak segera mengatasi, kalau dia padi kita terkena serangan kresek seperti ini, kalau tidak kita segera atasi, bisa hasil panen kita bisa menurun sahabat tani.
bisa mengurangi hasil panen. Karena ini sebenarnya ini enggak tahu ini sahabat tani apakah yang punya sawah ini sudah mengadakan penyemprotan atau belum sahabat tani ya. Karena ini kebetulan saya hanya keliling-keliling memantau. Jadi di saat-saat padi seperti ini itu waktu kita untuk mengadakan penyepraian fungisida ataupun insektisida untuk menjaga supaya bulir padi yang keluar nanti bisa sehat dan aman sahabat tani. Tetapi kalau begini sahabat tani ini sudah berbahaya sahabat tani ya, berbahaya. Oke. Jadi untuk pencegahan sekali lagi saya menginformasikan untuk teman-teman sahabat tani, kalau dia padi bunting seperti ini itu masih bisa mengadakan penyepraian untuk yang namanya pencegahan penyakit kresek atau blast, karena ini daun benderanya masih belum terkena sahabat tani. Belum terkena, belum ada daun benderanya yang terkena serangan penyakit ini. Jadi ini masih bisa diatasi sahabat tani dengan menggunakan fungisida. Untuk fungisida yang kita gunakan, Anda bisa menggunakan fungisida. Dia menggunakan bahan aktif tembaga. Tembaga saya jelaskan menggunakan tembaga. Itu contohnya seperti kuprosat dengan nordox sahabat tani ya. Kuprosat dengan nordox bisa Anda campur dengan insektisida sistemik dan insektisida kontak. Oke. Itu saran saya sahabat tani kalau terkena gejala penyakit kresek ataupun blast. Bisa juga menggunakan ada itu namanya fungisida blast sahabat tani ya, blast. Jadi oke. Jadi untuk yang namanya pencegahan, sebelum adanya serangan penyakit, saya selalu menganjurkan untuk teman-teman sahabat tani sebelum terjadi yang namanya penyakit kresek ataupun blast seperti ini sahabat tani, karena ini sudah mulai parah saya lihat ya. Jadi untuk pencegahan penyakit gresek ataupun blast pada tanaman padi kita, saya menganjurkan untuk teman-teman sahabat tani, setiap kali Anda mengadakan penyemprotan insektisida, Anda bisa mencampurnya dengan fungisida. Itu tidak jadi masalah mereknya apapun. Yang penting tertulis di tempatnya atau di brosurnya itu fungisida. Jadi Anda bisa mencampurnya dengan fungisida untuk umur tanaman kurang lebih 1 bulan atau 20 hari. Anda bisa menggunakan fungisida 10 ml per tangki, 10 ml per tangki 16 liter. Terus penyemprotan nantinya keduanya bisa Anda gunakan 15 ml per tangki, tergantung dari umur padinya sahabat tani. Kalau dia masih kecil, gunakan dosis fungisida kecil, rendah, mohon maaf rendah. Kalau dia padinya sudah mulai dewasa seperti ini sahabat tani, seperti ini ya, seperti ini dewasa sudah bunting, dengan kata lain sudah bunting tua, bisa menggunakan fungisida 20 ml per tangki 16 liter. Jadi teman-teman sahabat tani untuk pencegahan greseknya atau blastnya, Anda cari fungisida, itu tidak jadi masalah. Jangan sampai Anda terlambat sahabat tani, keluar buahnya seperti ini, daun bendera kena yang namanya penyakit blast atau kresek, itu Anda sudah terlambat. Terus terang sahabat tani ya, kalau daun bendera, daun malai padi kita sudah begini, karena ini terserang kresek seperti ini contohnya, terkena kresek seperti ini, walaupun kita gunakan dosis tinggi ataupun fungisida apapun atau obat apapun yang kita semprotkan pada tanaman padi kita, otomatis ini daun yang kering itu sahabat tani tidak akan menghijau kembali, Saya jamin tidak akan menghijau kembali. Karena saya sudah beberapa kali mencoba, padi saya juga pernah terserang penyakit begini, kresek. Saya semprot tidak akan, yang kering itu tidak akan menghijau. Saya jamin 100%. Ini bukan rekayasa. Jadi untuk kalau padi kita terserang serangan kresek atau blast kresek seperti ini daun padi kita misalnya, yang kita hanya cegah, kalau kita mengadakan penyemprotan fungisida, kita hanya mencegah serangan penyakit ini tidak merembet atau tidak pindah ke daun yang lain. Itu saja untuk kita cegah, untuk kita pencegahannya. Kalau kita mengadakan penyemprotan itu sahabat tani, kita hanya mengadakan pencegahan saja. Jadi penyakit
penyakit kresek ini tidak akan merembet atau tidak akan menyebar ke daun yang lain sahabat tani. Seperti ini. Dia tidak akan menyebar ke daun yang lain. Itu saja untuk pencegahannya. Kalau untuk pengobatan itu sahabat tani, kalau sudah kering tidak bisa diobati. Tidak bisa diobati, tidak bisa daun padi kita yang kering tidak akan menghijau. Jadi misalnya ini sudah kering sahabat tani pinggirannya, jadi kita cegah saja, tidak akan tidak mengering semua dalam satu tangkai daun ini. Jadi cukup yang kering saja, itu tidak akan bertambah sahabat tani ya. Oke. Jadi untuk mengenai tentang penyebab dari penyakit kresek ini, penyebabnya sahabat tani dari kresek ini bisa disebabkan dengan yang pertama untuk penyebab penyakit kresek ini, saya akan jelaskan juga, yaitu bisa disebabkan dengan kelebihan pupuk urea sahabat tani. Pupuk urea ya, bisa disebabkan dengan kelebihan pupuk urea, atau saat pemupukan kedua atau pemupukan terakhir teman-teman sahabat tani menggunakan pupuk urea terlalu banyak, itu bisa menyebabkan penyakit kresek. Terus yang kedua, itu bisa disebabkan juga dengan curah hujan sahabat tani. Tingginya curah hujan bisa menyebabkan juga, atau tidak menentu, sudah panas hujan lagi, itu biasanya menyebabkan penyakit kresek. Oke. Jadi yang disebabkan dengan jamur juga, mungkin sahabat tani tidak tahu yang namanya jamur ataupun bagaimana. Jadi saya jelaskan yang mudah-mudah saja dipaham. Itu untuk pengalaman pribadi saya. Terus untuk penyebab yang ketiga penyakit kresek ini sahabat tani ya. Penyebab ketiga, mungkin teman-teman sahabat tani ada biasanya melakukan pemupukan di pagi hari sahabat tani ya. Pasti sahabat tani pernah mengadakan pemupukan terakhir di pagi hari, di saat daun padi kita masih mulai berembun seperti ini. Ini karena ini kebetulan saya memvideo di pagi hari. Saat daun padi kita masih berembun seperti ini. Jadi masih banyak daun-daun padi kita yang basah. Terus kita mengadakan pemupukan baik dia poska ataupun urea sahabat tani ya. Jadi kebetulan pupuk yang kita taburkan itu sahabat tani, dia mengenai daun padi kita. Jadi kalau dia singgah di daun padi kita, otomatis dia melengket karena daun padi kita basah seperti ini sahabat tani. Kalau daun padi kita basah seperti ini, masih ada embunnya, kelihatan sahabat tani ya, masih ada embunnya seperti ini, pupuk yang kita tebarkan itu melengket di daun padi, dia bisa menyebabkan yang namanya kresek sahabat tani. Jadi itu sangat berbahaya untuk mengadakan pemupukan di saat pagi hari. Kalau umur padi kita sudah besar seperti ini, atau di saat pemupukan terakhir. Kalau kecil masih tidak jadi masalah. Tapi saya tidak menganjurkan sahabat tani kalau pemupukan kedua umur padinya kurang lebih 1 bulan atau 45 hari. Untuk mengadakan pemupukan di pagi hari, itu yang saya khawatirkan bisa menyebabkan penyakit kresek. Kalau pupuk yang kita tebar itu melengket di daun padi, karena ini masih basah sahabat tani. Oke, jadi itu mungkin sahabat tani kurang yang tahu atau jarang yang tahu yang saya jelaskan ini. Jadi untuk mengantisipasi penyakit kresek dan belas, jangan Anda memupuk di pagi hari di saat daun padi masih berembun seperti ini. Itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan penyakit kresek sahabat tani. Oke. Jadi ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi oke, untuk teman-teman sahabat tani, mungkin cukup sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa dibagikan video saya ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sahabat tani.